Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'ash syahawat. Wa qala aidan fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila wa shaum Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wa Jalal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Terkhusus malam hari ini kita diizinkan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah berada di majelis yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi satu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai daripada kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga dan para sahabat beliau ridwanullahi ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga terus sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa iltizam kepada syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kembali kita hadir bersama dalam kajian fikih. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan pengetahuan kepada kita. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kajian kita malam hari ini adalah masih berkaitan dengan sholat, dan waktu-waktu sholat telah kita selesaikan, dan kita masuk dalam kitab fikih Islam ini syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Syarat-syarat wajib sholat 5 waktu. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam wajib untuk melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna shalah, gimana itu? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Kemudian banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa melaksanakan ibadah fardu sholat 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat dalam qaul ulama bahwa sepakat semua ulama menjadikan sholat 5 kali sehari semalam ini sebagai satu rukun Islam dan kewajiban yang harus kita tegakkan. Setelah kita bersyahadat, maka kewajiban kita yang kedua adalah melaksanakan ibadah sholat wajib 5 kali sehari semalam. Jadi orang Islam wajib, ya, kalau tidak Islam tapi dia mengikuti tata cara sholat, sholatnya tidak sah. Ya, ada orang Kristen misalnya ikut-ikutan sholat dan dia belum bersyahadat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nanti di dalam surga, ya, orang-orang yang penghuni surga itu akan bertanya kepada orang yang masuk neraka, apa penyebab? Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin, kepada orang-orang mujrim, pelaku dosa. Ditanya sama mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, kami dulu di dunia orang yang tidak melaksanakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pula memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi nanti kalau ada orang yang masuk surga ketemu kawannya, kenapa kamu tidak masuk surga? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Ya, jawab, karena di dunia saya tidak melaksanakan sholat. Jadi ancaman orang yang tidak melaksanakan sholat itu menempati neraka yang bernama neraka saqar. Ya, neraka saqar. Apabila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat sewaktu ia belum Islam. Begitu juga puasa yang lainnya. Tapi bagi orang yang Islam tapi banyak tidak melaksanakan sholat, mestinya dia qadha sholatnya. Ya, dia harus qadha sholat. Ya. Malu di masjid, di rumah aja di qadha. Subuh, setelah di masjid balik ke rumah laksanakan lagi. Nawaitu usalli fardhu sholati zuhri 4 rakaatain qadaan lillahi ta'ala. Ya. Jadi qadaan, ya. Usalli fardhu sholati zuhri 4 rakaatain mustaqbil qiblatin qadaan lillahi ta'ala. Karena dia mengqadha yang berlalu itu banyak yang dia tinggalkan. Karena satu waktu kita meninggalkan sholat, maka 40 tahun kita berada di lembah saqar. Satu hari di neraka 1050 tahun ukuran waktu dunia. Kalau 40 tahun, hitunglah. Itu satu waktu sholat yang ditinggalkan tanpa ada uzur syar'i yang membolehkan dia meninggalkan. Ayo. Jadi kalau satu waktu dia tinggalkan satu waktu sholat, zuhur misalnya, baru sekarang sadar misalnya kan. Ya kan, sadar sekarang. Wah, lama sekali saya tidak sholat, Pak Ustaz. Saya pernah sholat tapi tinggalkan lagi. Gimana itu? Qadaan.
subuh diqadha, asar diqadha, maghrib diqadha. Karena ancaman itu neraka sakar kan. Lembah sakar itu kalau orang di situ itu 40 tahun. Satu hari 1050 tahun. Iya min kana miqdaru khamsina alfasana. 50 1050 tahun usia dulu dunia. Hitunglah itu berapa lama kita nanti. Ya, kalau 40 tahun itu satu waktu sholat. Kalau asar juga, maghrib juga, itu. Maka dari sekarang kita niatkan untuk mengqadha. Bukan mengqadha, apalagi sengaja mengqadha. Kalau bisa jangan diqadha ya, upayakan kita kerjakan. Jangan kita menyepelekan ibadah sholat, karena ayatnya itu sangat jelas. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'asy syahawat. Nanti akan ada orang di belakangmu ya Muhammad. Khalfun adha'us shalah. Mereka orang-orang yang menyepelekan sholat. Nanti akan ada orang-orang di belakangmu ya Muhammad yang merendahkan sholat itu, menganggap remeh, menganggap enteng sholat itu. Penyebabnya hanya satu, wattaba'asy syahwat. Dia mengikuti hawa nafsunya. Itu aja masalahnya. Jadi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, penyebabnya karena mereka mengikuti syahwat nafsunya, wattaba'an hawa, mengikuti hawa nafsunya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'a hawa. Ya. Fasawfa yalqawna ghayya. Nanti mereka akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, itu penyebabnya orang yang menyepelekan sholat karena mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan hanya syahwat, ya malas itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Karena nafsu itu mengajak kita untuk mengikuti keinginannya. Malas itu kan keinginan hawa nafsu. Malas, itu nafsu. Karena nafsu itu badan ini selalu dimanjakan. Ya, badan ini selalu dimanjakan. Saya mau tanya misalnya ini merokok semua kan? Merokok wajib kan? Oh, nggak merokok lemas kan? Ayo, bener atau enggak? Adakah kita punya sholat kalau tidak sholat lemas? Nah, kalau kita merokok tidak merokok lemas, apakah ketika kita tidak sholat kita lemas? Kalau tidak lemas, berarti belum masuk urus sholat itu. Itu ya. Ya gitu ya. Jadi ya, kalau kita sudah merasakan ruh nikmatnya sholat, insya Allah kita tidak akan tinggalkan. Kita akan terus berupaya sekuat tenaga untuk mengerjakan. Ya, insya Allah. Ya, cuman memang karena hawa nafsu itu yang membuat kita malas untuk mengerjakan. Ayat lain mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang
mengerjakan sholat. Ya Allah. Orang yang sholat aja masih celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi kalau kita malas sholat, baca ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Oh, saya kena ini ayat ini. Ya. Nah. Jadi kita berupaya untuk memperhatikan kewajiban pertama kita setelah syahadat. Ini kewajiban pertama kita setelah syahadat adalah sholat. Ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia rajin membantu Nabi berkhidmat kepada Rasulullah. Nabi mengatakan setelah dia bantu untuk angkat air kan untuk berwudu, kata Nabi, mintalah kepadaku apa yang kau mau. Kata dia, tidak ada ya Rasulullah, mintalah kepadaku apa yang kau mau. Saya mintakan kepada Allah. Kata dia, saya tidak minta banyak ya Rasulullah, saya hanya minta nanti di surga saya bertetangga juga denganmu. Ya, karena dia berpikir kan, wah saya ini dengan Nabi ini jaraknya jauh sekali, ini martabatnya pasti jauh, ya kan? Terpisah jauh nanti. Saya hanya minta nanti di surga saya bersama bertetangga denganmu ya Rasulullah, berdampingan kembali dengan engkau. Maka Nabi bersabda, fa'ini bi kasratis sujud, bantu saya dengan engkau memperbanyak sujudmu kepada Allah. Ya, bantu saya untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Ya. Yang kita tak boleh juga memandang enteng sholat, karena sholat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihil yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah dalam hadis ini adalah tentang sholat. Idza shalabat saluhat sa'iru amali, wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya ini bagus, maka semua amalnya bagus. Hajinya jadi bagus, diterima. Puasanya jadi bagus, zakatnya jadi baik, sedekahnya jadi baik, infaknya jadi baik, zikirnya jadi baik, baca Qur'annya jadi baik, majelis ilmunya jadi baik. Kalau sholatnya diterima oleh Allah, kalau sholatnya bagus, maka semua amal perbuatan baik yang dia kerjakan jadi baik, jadi bagus, jadi diterima. Tapi wa idza fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya buruk, rusak, maka akan rusak semua dia punya amal ibadah yang lain. Umrohnya rusak, hajinya rusak, puasanya rusak, baca Qur'annya rusak, zikirnya rusak, semuanya. Karena memang itu janji kita kepada Allah ketika di alam rahim. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim wa dzurriyyatihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Baiknya Allah, kami jadi saksi kepada engkau. Nanti kalau kami datang ke dunia, kami akan sungguh-sungguh menjadi hamba, beribadah kepadamu. Jadi kita perhatikan, kita punya sholat, paling minimal sholat wajib kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan sholat sunat? Kerjakan sholat sunat kalau boleh, perbanyak sholat sunat. Karena nanti ketika Allah membuka kitab sholat kita, kata Allah, ditanya, sudah kau tulis semuanya? Amal hambaku sudah. Catatannya bagaimana? Banyak yang masih tidak sempurna ya Allah.
Kalau begitu, lihatlah sholat sunatnya. Ambil sholat sunatnya, kemudian sempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunatnya. Jadi begitu caranya. Jadi sholat sunat kita ini untuk menyempurnakan, memperbaiki sholat wajib kita yang rusak. Sholat qobliyah, ba'diyah, duha, sholat hajat, sholat tahajud, laksanakanlah. Sholat taubat, itu semua sholat sunat yang akan membantu sholat wajib kita supaya jadi sempurna. Baik, itu syarat pertama Islam. Syarat kedua adalah suci dari haid atau nifas. Ya. Allah Subhanahu wa taala li Fatimah binti Abi Hubaishin, idza aqbalatil haidatu fada'iyas salat. Rawahul Bukhari. Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila telah selesai haidmu, apabila datang haid maka tinggalkanlah sholat. Jadi kalau datang haid maka atau nifas, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Ya. Kemudian berakal. Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan sholat. Dalam hadis dikatakan, "Fi al-qalamu an thalathatin an as-sabi hatta yablugha wa anin naim hatta yastayqiza wa anil majnun hatta yafiqa." Rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih. Ya, diangkat pulpen atau hukum pada 3 manusia. Yang pertama, anak-anak sampai dia balik, ya. Orang tidur sampai dia terbangun, orang gila sampai dia sembuh gilanya. Jadi kalau banyak butuh orang gila di atas dunia ini. Ditengok, enggak anak-anak udah balik semuanya, enggak tidur, terjaga semua. Yang 3 ini lagi deh. Oh, mungkin lagi error sedikit ya. Yang bukan kita yang kena di sini. Ya. Ya. Kemudian balik sudah sampai umur. Balik itu tiba, artinya balik itu sudah sampai. Ya, sudah sampai usianya. Sudah cukup, misalnya kalau di sini cukup usia 15 tahun, itu standar baliknya. Atau dia sudah mimpi basah, atau dia sudah keluar air maninya, nah itu sudah balik gitu. Ya. Kalau perempuan sudah haid, ya itu sudah balik. Muru shalah, muru auladakum bis shalah idza balaga 70 sinin wa idza balaga 10 sinina fadribuhu 'alayha. Perintahkan olehmu anak-anakmu untuk sholat apabila ia telah berumur 7 tahun. Apabila ia sudah berumur 10 tahun dan dia meninggalkan sholat, maka fadribuhu 'alayha, maka pukullah dia. Ini penegasan terhadap masalah sholat. Anak kecil yang sudah berusia 10 tahun dan tidak sholat, maka wajib kita hukum dia. Kalau tidak, kita yang kena dosa, orang tua. Oh, saya royangku kalau kau tak sholat, mang apa dipukul kau? Hadisnya ada ini. Ya bi, sholat, jangan tak sholat. Jadi wajib orang tua untuk memberikan hukuman kepada anak yang tidak sholat, supaya daripada nanti dia kena cambuk di neraka, daripada dia tercemplung ke dalam neraka. Sayang nggak kita kalau nengok anak kita masuk dibakar? Apa enggak sayang kita? Tanda sayang seorang ayah adalah jangan sampai anaknya itu kecemplung ke neraka. Di dunia ini miskin tak apa-apa, tapi jangan pula nanti di sana kecemplung ke neraka. Kayaknya saya bilang, saya sekali-sekali saya bawa kore itu yang udah besar, sini tangannya, rasakan api ini. Coba tahan 1 menit, tahan nggak? Oh, nggak tahan. Tahan nggak? Nggak tahan. 1 menit nggak tahan nggak? Nggak tahan.
Itu baru api dunia. Api akhirat lebih panas daripada api dunia. Jangankan 1 menit, 3 detik aja tok kita kena api, kita langsung naikkan tangan kita karena saking panasnya. Macam mana di neraka itu? Gimana di neraka? Kalau kita tak percaya api neraka, api dunia sudah ada. Ini contoh. Dari mana datangnya ini api? Mana korek? Coba, dari mana datang? Ayo, coba mana apinya? Mana koreknya? Dari mana datang api tiba-tiba besar? Itu dari neraka. Api neraka yang dibawa ke bumi. Ada yang bawa korek sini? Mana? Ada yang bawa korek? Mana koreknya? Ambil koreknya. Saya kasih testimoni. Kata Nabi itu adalah, api itu adalah, sini. Ini kan tak ada api nih kan? Tak ada. Ini ada. Tak ada. Ini ada. Tak ada. Memang kita tengok ini daripada keadaan secara fisika. Tapi api ini datangnya dari neraka. Kan tidak ada nih apinya nih. Dari mana datangnya api? Dipancing, ada. Hilang lagi apinya. Dari neraka. Amin. Jadi kalau lagi ente bakar rokok, tes tangan. Panas. Jadi ada ulama yang ahli ibadah. Ada ulama yang ahli ibadah. Ada kisah menarik itu. Dia kalau malas sholat tahajud, malas berzikir, malas ngaji, sengaja dia letakkan tangannya di pelita. Dulu kan tak ada lampu seperti pelita. Belum langsung dia lepas. Wahai, dia sebut namanya, api dunia saja kamu tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka? Langsung dia sholat Allah. Kalau dia malas ibadah, itu dia mencambuk dirinya. Cara dia gitu supaya tetap bersemangat dalam beribadah. Al-khawfu minal jalil. Karena dia takut akan hukuman Allah nanti di akhirat. Kita ini gaya-gaya kayak gini karena kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa takut. Ya. Makanya caranya ya hukum diri, tes. Panas. Ini api dunia ini, masya Allah. Ya saya pernah sekali menangis itu lagi menggoreng. Wah ya Allah, kalau awak digoreng macam begini ikan, kan ada penggorengan nanti di neraka itu bang. Khusus bagi orang-orang yang berbuat zina. Jadi mereka dicampakkan ke sana, naik ke atas nggak bisa dibakar lagi dari bawah. Naik ke atas dilempari lagi, turun lagi ke bawah. Macam mana kalau kita tengok ikan dibakar itu, digoreng, penggorengan? Kalau fisik ini ada lempar ke situ, bagaimana itu coba? Makanya saya langsung menangis itu waktu saya goreng ikan. Ya Allah. Kita ini kan ada air di badan ini kan, sama dengan ikan. Ada unsur air kan, unsur air kena minyak yang mendidih itu, apa tak terpancar-pancar itu. Begitu itulah kita nanti kalau masuk. Nauzubillah, jangan kita lah. Jangan kita lah. Nauzubillah. Takut kita. Masya Allah. Nauzubillah. Ya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ajirna minan nar. Makanya disunnahkan membaca 7 kali Allahumma ajirna minan nar
ba'da maghrib dan ba'da subuh. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari api neraka. Itu disunnahkan bagi kita membaca doa itu pada saat kita mau zikir 33 kali. Allahumma ajirna minan nar. Sama-sama coba. Allahumma ajirna minan nar. 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 Kata api neraka, ketika ada orang yang mendoakan itu kepada Allah, neraka mengatakan, ya Allah, hindarkanlah orang itu dariku. Jadi nanti permintaan api neraka kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Dia minta sama Allah. Kalau kita minta kepada Allah ba'da maghrib sama ba'da subuh 7 kali. Ya. Oke. Kemudian yang kelima, telah sampai dakwah perintah Rasulullah kepadanya. Jadi li'alla yakuna linnasi 'alaihi hujjatun ba'da rasul, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul. Artinya sudah sampai ilmunya sama kita. Kalau tidak sampai, mungkin kita tinggal di hutan sendiri, mungkin ada dispensasi. Kayak orang-orang Badui lah ya, atau orang pedalaman, Sakai lah kalau di orang Riau itu. Atau kalau kita ini orang perahu ya, yang tidak ada bersentuhan dengan ini. Dia tidak tahu sama sekali, tidak sampai ilmu sama dia. Maka dia insya Allah tidak, mudah-mudahan ya tidak terkena tahdir hukuman dari Allah. Tapi kalau yang sudah paham, ya kayak kita ini di tengah-tengah masyarakat, kita udah tahu benyok kita nanti kalau kita tidak kerjakan. Udah disampaikan sama Rasul, disampaikan sama ustaz-ustaz, ini tidak ada alasan lagi. Ya. Kemudian melihat atau mendengar samanya, terjaga. Ya. Jadi orang yang sudah bangun tidur, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Idza raqada ahadukum 'ani shalah aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa inna Allah 'azza wa jalla yaqulu aqimis shalah li dzikri. Apabila seorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa dari sholat, hendaklah ia sholat apabila ingat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, kerjakanlah sholat ya, karena untuk mengingat aku. Jadi ya, orang yang lupa atau tidur itu bukan qada, tetapi adaan. Ya, misalnya saya lupa belum sholat zuhur karena sibuk misalnya kan, lupa saya belum sholat zuhur. Dia tetap adaan ketika dia ingat. Tapi yang pura-pura. Kalau pura-pura tidak kena dihukum ini. Ya. Atau dia tidur subuh, misalnya dia tidur subuh, dia kelewatan, tidak terbangun misalnya saking capeknya, ya enggak ada yang bangunkan dia, terus dia terbangun. Bangun-bangun, ya Allah udah jam 8 pagi. Maka dia tetap adaan, bukan qadaan. Ya. Ini untuk alasan yang muktamad, yang kuat hukumnya adalah yang qadaan itu yang kamu sengaja melupakan. Kayak kita dulu waktu masih jago rawi itu, jagoan rawi rantes. Ketawa. Waktu masih. Nah, itu disengaja, gitu kan? Kalau yang tadi sengaja, misalnya sibuk misalnya kan, astagfirullah, saya belum sholat zuhur, ya Allah belum sholat asar. Wah, lagi akhirnya di panggung misalnya kan.
Ya Allah, cepat-cepatlah. Dia tetap masih adaan, ya kan? Tapi kalau sengaja lupa, harus qadaan. Jadi niatnya qadaan. Ya, saya mamang tidur kebablasan. Sholat tahajud dia misalnya sampai jam 3. Dan jam 2 dia sholat tahajud sampai setengah 4 dia sholat tahajud. Misalnya zikir sholat tahajud. Tidur dia. Azan kumandang tidak dengar sama sekali. Bangun-bangun, la ilaha illallah. Jam 7. Ini bukan sholat subuh lagi, sholat duha ini. Tapi begitu dia tahu, sadar dia di jam itu, dia harus lakukan sholat. Jangan nunggu di zuhur. Begitu bangun langsung sholat. Tapi dia bukan qadaan, dia tetap menggunakan adaan lillahi ta'ala. Ya. Yang qadaan itu jam 7. Tidak usah lah tunggu zuhur. Itu qadaan itu. Itu qada namanya ente. Ya. Paham ya? Apalagi yang dulu. Waktu jagoannya. Ya. Paham ya? Ya saksikanlah ya Allah, udah saya sampaikan bukunya sama jamaahku. Ya, oke. Yang kedua, syarat-syarat sahnya sholat. Ini penting. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu junub, haid, nifas, itu hadas besar, harus mandi. Ya. Kemudian hadas kecil, buang air besar, buang air kecil, itu hadas kecil. Maka ketika kita mau sholat kita harus berwudu. Kalau hadas besar kita harus mandi. Ini bedanya hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar kita harus mandi wajib. Hadas kecil cukup berwudu. Kita hilangkan hadasnya dan kita berwudu. Tapi kalau hadas besar nggak cukup berwudu, harus mandi. Karena hadasnya besar. Paham nih? Hadas besar, hadas kecil ya. La yaqulu sholat ahadukum idza ahdasa hatta yatawadda. Kuntul junuban fattafalu. Allah tidak menerima sholat di antara kamu apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Ini hadas kecil. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian kalau hadas besar bagaimana? Wa in kuntum junuban fattafalu. Kalau kamu junub maka hendaklah kamu mandi. Itu hadas besar. Atau haid atau nifas, maka kita harus mandi bersih. Ya, mandi wajib, itu namanya mandi wajib. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, tempat dari najis. Badannya harus bersih, harus suci. Ya, kalau terkena kencing harus dibersihkan, disiram air dulu baru berwudu kakinya. Maka kalau misalnya ada yang kencing berdiri, naikkan sarungnya, ya. Kemudian setelah dia buang kecil, siram dulu, dia langsung berwudu. Siram dulu najis yang terkena di kaki itu, percikan darah, percikan najis itu, najis air seni itu ya. Itu namanya suci badan. Atau dia terkena tai misalnya, tai ayam di pahanya misalnya, main-main ayam, kena tai ayam di pahanya, pakai celana pendek pula. Itu najis. Karena setiap hewan yang berdarah, apabila dia keluar tainya, kotorannya, maka itu najis. Tapi kalau yang tidak berdarah seperti cecak, itu tidak najis. Namanya najis aini, najis afu, yang najis yang dimaafkan. Ya, kayak tai cecak itu kan tidak berdarah, cecak itu kan. Nah, tapi dia ada tainya, gimana hukumnya Ustaz yang kayak gitu? Itu najis yang dimaafkan. Tapi najis kalau hewan yang berdarah, keluar kencingnya, keluar tainya, terkena di badan kita, maka itu najis. Kalau
Anjing itu najis berat, bukan nadah. Ya. Najis yang sedang apa? Kencing bayi laki-laki yang belum makan, ya cukup dipercikin saja. Kalau kena kain, nggak usah cuci semuanya. Tapi kalau yang perempuan terkena di satu sarung, maka sarung harus cuci semuanya. Untung aman sekarang kan ada pampers ya. Nah, kalau dulu kasihan orang tua kita ini kasihan sekali. Ya, makanya itu ada hukum yang berlaku sekarang kalau kita pakai mesin cuci, sebelum kita masukkan, misalnya ada celana kita yang terkena kencing bayi kita ya, itu harus kita dulu dengan air, rendam dengan air dulu. Jangan langsung masuk ke dalam mesin cuci, nanti semua pakaian kita bernajis. Ya kan? Jadi gitu dulu caranya. Ambil yang kena kencing tadi, taruh di baskom sendiri, rendam di air. Setelah rendam, baru kemudian masukkan ke mesin cuci supaya pakaian semua kita kembali suci. Jangan langsung dimasukkan semua, ya nanti air bekas rendaman itu terkena semua pakaian. Nah, jadi begitu caranya. Kalau kita pakai mesin cuci atau kita mencuci pakaian yang terkena najis, ya. Supaya kita ini kan mau sholat ya. Kadang-kadang kita pakai kaos juga kemana-mana itu ya. Ini ada najis tanpa kita ketahui, begitu caranya. Wasiyabaka watahhir, dan bersihkanlah pakaian, itu dalilnya. Jadi pakaian kita harus bersih dari najis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-a'rabiyyu fil masjid, subu 'alaiha danuban min ma'in. Ketika ada orang Arab Badui kencing dalam masjid, Rasulullah berkata, tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air. Jadi najis itu dibersihkan dengan air. Ya. Bagaimana dengan nanah? Ya, dia sudah sholat dia keluar nanah, itu dimaafkan. Ya. Atau darah tiba-tiba keluar, kita garuk misalnya kan, tiba-tiba keluar, itu dimaafkan. Kemudian tempat sholat kita, makanya perhatikan tempat sholat kita. Ya, kita mau bentangkan sejadah, nengok ada kencing kucing tak? Kalau ada kencing kucing ya dipel. Ya, kalau ada kencing kucing dipel. Hanya di surau itu di masjid, lebih ditutup kalau malam. Bukan apa ya, nanti kucing masuk, anjing masuk, kencing sembarangan dalam masjid, sibuk lagi pengurus kan. Kasihan pengurus tuh. Ventilasinya juga itu kalau memang masuk burung dan burung kena di sejadah harus dicuci. Nggak bisa setengah, karena dia bukan kencing bayi laki-laki. Misalnya ada anak laki-laki kencing ya kan, kencing dia di sejadah. Ya, maka boleh yang sejadah ini kan panjang ini. Sebagai ini saja nanti dibersihkan. Itu kalau bayi. Tapi kalau udah besar atau burung, gimana Pak Ustaz masuk? Makanya Al-Falah itu dilema itu. Masukkan burung itu ke dalam, dikencingin karpet, apa diberakin karpet? Karpet kena najis. Ya dibersihkan, digulung. Najis. Makanya kalau ventilasi itu berhati-hati nanti kalau ada tai burung itu masuk. Ya Bang ya, ini pengurus-pengurus masjid mau diperhatikan. Oke, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya, kita harus menjaga aurat kita. Ya, ya Bani Adamah khuduni minkum di masjidin. Ini menutup aurat itu harus kita jaga. Mengetahui maksudnya waktu sholat. Jadi
Kita sesuaikan dengan waktu sholat. Jangan sholat zuhur masih kita bawa sholat asar, salah. Ya, belum masuk sholat asar kita langsung sholat asar, nah, itu fatal. Ya, jadi harus sesuai dengan waktu-waktu sholatnya. Ya. Kemudian terakhir yang kelima, menghadap ke kiblat Ka'bah. Ya. Fawali wajhaka syatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadisnya, li Khalid bin Rafi, idza kunta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma astaqbil qiblah. Thumma istaqbil qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Khalid bin Rafi, apabila engkau hendak sholat, sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Kiblat Ka'bah ini ada dua, ada kiblat di Ainul Ka'bah, ada yang jihad Ka'bah. Ya. Paham antara Ain sama jihad? Ya. Ain itu kita lihat Ka'bah, wah itu harus pas di depan Ka'bah. Itu namanya Ain Ka'bah. Orang di Mekah sholat itu harus pas di depan Ka'bah. Kiblatnya itu harus pas. Sementara yang jauh kayak Indonesia itu masuk pada jihad Ka'bah. Mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sepaham dengan mereka berkata, nah, untuk orang yang melihat Ka'bah, ia wajib benar-benar menghadap kepada Ain Ka'bah. Tetapi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib atasnya menyengaja menghadap ke Ain Ka'bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya mengarah ke arah jihad Ka'bah. Jihad itu misalnya gini, Ka'bah posisinya di mana? Di arah barat. Sudah, ketika dia mengarah ke arah barat, dia itu sudah menyengaja ke arah Ka'bah. Gitu. Awak tak tahu kan derajat-derajat bagaimana? Kita bukan ahli matematika, gitu kan? Kita bukan ahli geografi, menguasai bujur sanggar, menguasai derajat ini kan kita tidak tahu. Udah, mana caranya Pak Ustaz? Letakkan di situ patok. Tak. Di mana arah untuk zuhur ya? Di mana arah membelakangi, maka di depan itulah Ka'bah. Tapi arah matahari tenggelam Pak Ustaz sudah mengarah. Itu namanya mengarah, walaupun tak pas di Ka'bah. Ini. Tapi kalau sekarang kan sudah ada GPS, teknologi sekarang sudah ada. Nah itu sudah mengarah ke arah Ka'bah. Tapi kalau tidak ada, orang dulu, mana di matahari tenggelam? Oh ada situ. Kalau kita tidak tahu posisinya di mana, makanya Imam Syafi'i mengatakan yang jauh dari Ka'bah menghadap ke arah Ka'bah dengan jihadnya sudah cukup. Berarti dia sudah mengarah ke Ka'bah. Mustaqbilan kiblah, mengarah ke arah kiblat. Walaupun dia mengarah ke terbenamnya matahari. Begitu ya? Mekah itu kan ke arah barat dia. Kiblat itu kan arah di barat. Tambah barat, timur, utara, selatan. Nah, mengarah ke sana dia barat, udah. Walaupun tak pas, itu namanya jihadul Ka'bah. Makanya saya bilang tidak usah kelahi lah kalau masalah posisi-posisi masih bengkok sana bengkok sini. Aki aja mazhab Syafi'i, tidak ribet-ribet kita. Ya kan itu. Kita jauh kali, gimana kita nggak mau pas-paskan betul ini. Tapi bosot teknologi ya udahlah. Kalau mau teknologi ya udah. Tapi ada di beberapa masjid di Damaskus itu, Masjid Umar bin Amr bin As itu, mana ada orang yang berani memiringkan dia punya Ka'bah, apa dia punya kiblat?
Masjid Amr bin As itu Damaskus kalau nggak salah ya. Itu kan jauh. Mana ada orang berani mengupaskan? Itu kan yang menentukan sahabat pada waktu itu. Amr bin As bilang, arah Ka'bah ini. Siapa kita dengan sahabat Nabi Amr bin As? Tidak ada yang berani Pak merubah posisi itu. Nah, jadi gitu ya. Paham ini ya? Mazhab Hanafi dan orang sependapat dengan bahwa orang yang melihat Ka'bah dan mungkin menghadap wajib menghadap Ka'bah itu dengan sungguh-sungguh. Tapi bagian jauh cukuplah mengarah jihad atau arah Ka'bah itu saja. Sama pendapat beliau ini. Ya. Berpendapat, ya, penjelasan. Ya. Cara mengarah kiblat adalah sebagai berikut. Orang berada di Mekah dan memungkinkan menghadap Ka'bah, wajib menghadap Ka'bah sungguh-sungguh. Orang yang berada di lingkungan Masjid Nabawi atau di Madinah wajib mengikuti mihrab masjid itu, karena mihrab itu dibuat oleh Nabi. Paham nih? Yang di Madinah wajib dia mengikuti mihrabnya Nabi, karena Nabi yang menentukan. Diarahkan oleh malaikat Jibril posisi di mana arah ke Ka'bah. Jangan pula ada yang berani bengkok ini kayaknya arah Masjid Nabawi gitu. Itu Nabi yang itu malaikat Jibril yang paskan itu sama Nabi, dikasih tahu inilah arahnya posisi. Orang yang jauh dari Ka'bah ketika dia menghadap itu sudah sah. Ya. Fawali wajah fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kamu berada, ya, maka sudah kamu mengarah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak ke barat malah melenceng ke timur, Pak Ustaz? Karena ada kisah itu. Nabi sendiri itu sholat kan, ada kisahnya. Ada kisah beliau. Dari Mu'az, kami telah salat bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Ketika itu hari gelap karena mega, dengan tidak menghadap ke kiblat. Jadi Nabi pernah salat tidak menghadap ke kiblat. Ini pelajaran, bukan Nabi yang salah. Memang Allah sengaja memudahkan kita dalam beribadah. Jadi jangan kita batalkan kalau misalnya Nabi batalinnya. Udah, kayak kita nggak tahu posisinya. Kita udah berikhtiar tapi kemudian salah. Dengan tidak menghadap ke arah kiblat, maka tatkala sudah selesai sholat dan sudah memberi salam, matahari kelihatan keluar dari balik mega. Kami berkata kepada dia, kita sholat tidak menghadap kepada kiblat ya Rasulullah. Jawab beliau, sholat engkau, sholat kita sudah dinaikkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla dengan haknya. Di sini direkam oleh Imam At-Tabrani. Ini bila kita tidak tahu arah kiblat. Ya. Ada lagi dari Amr bin Rabi'ah, kami bersama Rasulullah pada malam gelap gulita. Kami tidak mengetahui di mana kiblat. Maklum nggak, zaman dulu kan teknologi tidak ada. Kami sholat menurut pendapat masing-masing. Kami sholat menurut pendapat masing-masing. Setelah waktu subuh, kami beritahukan itu kepada Nabi. Maka ketika turun ayat yang saya bacakan tadi, fa'ina matuwallu fasammu wajhullah. Dimanapun kamu hadapkan wajahmu, kamu menghadap wajahmu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dapat arah kiblat, tapi tetap harus ikhtiar, apalagi sekarang sudah ada canggih. Oke ya. Itu dulu dah, sudah 10:30. Ya, panjang lagi nih. Ya. Tadi sudah setengah jam ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh silakan. Bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ustaz, untuk masalah sholat itu kan ada waktu yang diharamkan. Bagaimana kalau misalnya kita tertidur dan pas bangun itu di saat waktu itu, dan kita harus menunggu waktu itu selesai atau langsung kita mengerjakan sholat, misalnya subuh kan ada waktu subuh gitu. Waktu syuruk. Nah, Bagi kita kalau terbangun itu tetap kerjakan. walaupun di waktu Karena bagi kita kan khususnya bagi orang yang tidak sengaja tertidur, terbangun, dia harus sholat. Jangan menunggu lewat. Ya, pokoknya langsung bangun sholat. Bangun langsung sholat. Ya. Tunggu nyawa awak dicabut sama Allah. Ya. Jadi khusus untuk orang yang terbangun walaupun di waktu yang misalnya subuh sampai ke syuruk ya, itu waktu yang tidak dibolehkan untuk sholat. Tapi bagi kita yang terbangun saat itu tetap harus sholat. Ya, harus sholat. Jangan nunggu bila tunggu syuruk dulu lah. Syuruknya jam 6 lewat udah muncul matahari. Belum lagi malaikat Israel datang tiba-tiba. Ya, kerjakan aja langsung supaya kita nggak ada utang. Ya. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Nerusin ini, kalau yang keadaan itu kan guru, kalau begitu kita sadarnya tapi sudah di waktu salat yang lain. Ibarat kalau misalnya contohnya orang pingsan 2 hari 3 hari, apa itu kodoat apa tetap dah keadaan masih tetap keadaan. Walaupun di waktu salat yang lain. Iya. Misalnya dia 3 hari kan, 3 hari tak sholat gitu ya, tanpa sengaja. Dia terbangun mendekati asar, masih wajib dia menunaikan zuhur. Paham Bang? Yang ketinggalan itu dimaafkan baginya. Nggak perlu dikerjain 3 hari itu kan, tak boleh kerjakan tanpa dia sengaja. Ada dia dalam kondisi pingsan atau terbius ya, atau dia dalam keadaan koma. Yang masalah ini awak tak koma tak apa, buat koma sendiri. Itu. Nah itu dimaafkan ya. Ini saya ngomong belak-belakan tak apa-apa ya. Masalahnya di hukum. Kalau tidak hukum itu tidak nengok siapa-siapa. A, B, B. Hitam-hitam, putih-putih ya. Saya tak bisa longgar-longgarkan masalah hukum ya. Jadi kalau kita pingsan, zuhur misalnya terbangun mendekati asar, masih ada waktu asar tuh, masih ada waktu zuhur tuh, bangun langsung sholat Allah ya. Tapi kalau awak pingsannya sengaja, lagi tenggeng misalnya kan, itu wajib kodo itu, kodaan itu ya. Ya Bang, bagus tuh pertanyaannya, bagus. Nerusin. Ya, nah memang betul itu. Jadi biar kita paham, selagi masih dapat waktunya kerjakan waktu itu, karena nanti kita berutang. Ya, nanti kita berutang. Kan ya? Nyambung ini kan sedikit. Tadi kan kalau udah contohnya kalau ketiduran kan udah masuk waktu sholat lain kan, apa dijamak, cuman kalau yang biasa bisa dijamak. Oh, enggak dijamak dia satu-satu. Satu-satu. Kerjakan dulu Kodoan. yang saat itu dikerjakan. Misalnya bisa masuk asar, kerjakan asar. Baru kita kodo itu yang lewat. Kalau pingsan tak dikerjain. Kalau pingsan nggak perlu dikerjain ya. Apa? Tinggalan kalau pingsan, tinggalan itu nggak perlu dikerjain.
Sabar kalau pingsan betulan. Toleransi. Iya. Masya Allah. Karena tadi kan balik bila tidur terbangun orang gila sampai sembuh. Itu orang gila sudah sembuh nggak perlu dikerjain kan? Orang gila udah sembuh. Kalau dia sadar asar misalnya, belum maghrib misalnya kan, dia udah sadar ya, dia harus mengerjakan itu, yang asar itu, waktunya itu, yang 3 tahun dia miring itu, ya dimaafkan itu sudah, ya, dimaafkan, ya. Tapi kalau sengaja dia miring-miringkan dirinya, ada kodokan semua itu. Oke. Ya, Bang Wan tuh ada? Sudah ada. Oke. Bang Heri ada? Mungkin mau ketawa terus. Masya Allah. Ya, kalau utang kita sama manusia aja kita mesti bayar kan. Apalagi kita punya utang sama Yang Maha Kuasa. Ya, kerjakanlah. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah ibadah sholat kita lebih sempurna nanti. Tidak ada catatan-catatan bolong-bolongnya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya apa? Mau bertanya apa? Kayaknya ada yang mau bertanya. Ya di sini Ustaz, kalau mengenai mengkodok itu berarti sholatnya itu 2 kali ya? Iya, betul. Soalnya dua Misalnya kali. 4 rakaat berarti jadi 8 rakaat. Tapi itu Jadi dulu berhenti ya. dulu kan? Gitu. Berarti dulu. Misalnya antum sholat di masjid, sholatnya yang adaan, itu berarti di waktunya. Qadaan itu yang kemarin abang dulu waktu masih rawe-rawe rapat malam-malam kutu gitu kan. Ingat itu, berapa tahun awak sholat dari ini. Ya kita niatkan ya, niat untuk mengqada itu sudah pahala. Apalagi kalau kita kerjakan, artinya ya Allah, saya betul-betul mau bertobat ini, mau perbaiki sholat saya, terima ya Allah, qada, saya qada sholat saya, udah, ya, qada. Jadi setelah sholat adaan baru qada. Kalau malu di masjid, ngapa orang ini bisa maghrib 3 rakaat, sholat lagi 3 rakaat. Ya udah balik aja ke rumah, sholat di rumah 3 kali ya, 3 rakaat. Nah, malu kan? Jadi gitu. Kita paham artinya, paham cara qadaan, cara adaan itu di waktunya saat ini. Qadaan itu yang sudah lewat. Dengan sengaja kita tinggalkan. Kalau tanpa sengaja sakit, pingsan atau kita koma, ya itu dimaafkan lagi kita. Ya, insya Allah. Oke, karena dengan hadis tadi itu ada 3 yang diangkat. Nggak mungkin orang tidur 3 hari 3 malam dengan sengaja, entah itu pasti kena bius atau apa, atau tenggeng dia. Tidur itu pasti ada batasnya, kecuali dia dikasih konsumsi obat bius, tidur lama atau koma, ya kan, itu memang karena penyakit misalnya, ya. Insyaallah itu dimaafkan oleh Allah. Oke ya, ada lagi tambah pertanyaan? Cukup ya? Abang mau bertanya apa? Cukup diresapi aja. Itu untuk kodonya cuma Wih, berapa banyak ini? Artinya begini, kerjakan saja. Itu sudah satu satu ungkapan dalam hati atas kesungguhan kita untuk memperbaiki yang lalu. Karena ini sholat ini hal yang paling fundamental dalam semua ibadah. Sholat ini menjadi tolak ukur. Ini fundamental sekali sholat. Karena setelah
Syahadat kan kewajiban kedua setelah syahadat di sholat. Ya. Saya kasih contoh ini Bang. Pernah saya kasih contoh ya. Oke, ini saya pegang begini kan. Ini rukun Islam ini. Paham ini Bang, ini rukun Islam. Haji bagi yang mampu kan. Oke. Ini Islam, ini kita pegang Islam. Ini anggaplah ini Islam. Haji bagi yang mampu. Oke, tak apa-apa. Ya kan? Zakat bagi yang mampu. Oke. Puasa bagi yang mampu, yang tidak ya ada. Sholat nggak ada cita bagi yang mampu. Kalau nggak dikerjakan tumbang nih Pak. Tinggal dua pegangannya. Jatuh Islam kita, hancur nanti Islam kita. Ini contoh ya. Kalau kita lepas satu, hilang Islam. Nggak ada tersisa lagi. Nggak ada kekuatan. Maka iman ini harus dikuatkan dengan rukun Islam. Ya. Kalau sempurna 5 malah bagus, iman kita semakin menguat. Tapi kalau pun lepas 3-3 ini, awak tak bisa haji, tak punya duit. Awak tak bisa zakat, tak punya duit. Awak tak bisa puasa, saya sakit. Ya sudah. Sholat walaupun sakit kan ada sholat tata cara duduk, tata cara baring, nggak bisa ditinggal. Karena kenapa? Ini untuk memegang iman ini, supaya iman kita jangan lepas. Amin ya Pak. Kalau lepas satu nak mungkin kita pegang, kecuali kita pakai lem. Ya, kira-kira begitu. Surah Al-Mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.